Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna, NPM 18650.011 Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 4 tentang proposal. Yang pertama, pendahuluan. Sebuah proposal mempunyai 3 kegunaan, yaitu 1. Berisi perkiraan tim proyek mulai dari biaya proyek sampai dengan tanggal pengiriman proyek. 2. Untuk proyek eksternal, dokumen hukum formal menunjukkan outline tim proyek untuk memberikan pelayanan yang diperlukan. 3. Sebagai alat penjualan, proposal yang berisi usulan proyek akan dijual untuk mendapatkan keuntungan. Kesalahan utama pada proposal dapat disebabkan 2 hal, yaitu yang pertama, tidak menawar yang mana seharusnya bisa ditawar. Kedua, ada tawaran tetapi hilang dalam kompetisi. Bagian B, 2 fase proposal proyek software. Ada 2 fase proses proposal, yaitu 1. Buat fase analisis sebagai kecil proyek. Usulkan untuk dikerjakan dalam proposal analis proposal. 2. Setelah analisis dikerjakan, usulkan sisanya dibangun dalam proposal pengembangan. C. Menulis proposal. Menulis proposal itu sulit, harus dilakukan dengan benar. Selain dapat merusak reputasi Anda dan mengubah masa depan bisnis Anda dengan klien, menulis proposal juga mahal, dibuat dengan mengumpulkan banyak sumber dan banyak hal, serta terkadang Anda membayar orang untuk membuatnya. Jika Anda menulis proposal menggunakan word processor dan digunakan huruf-huruf unik untuk setiap proposal, tetapi pastikan penulisan tersebut dibenarkan untuk setiap klien. Kerjakan dengan requirement dokumen atau biasa disebut RD, khususnya Request for a Proposal, RFP. Format proposal harus mengikuti RFP dan RD. Garis besar proposal. Yang pertama, cakupan surat. Sebuah surat yang ditujukan kepada pengambil keputusan ditandatangani oleh manajer proyek. Jika diwakili oleh seorang akuntan, maka akuntan tersebut dapat menandatangani surat ini bersama klien lain. Bentuk dimulai dengan teks pendahuluan seperti "Thank you for giving software to the opportunity to propose for you computer system." Program berikutnya memberikan penjelasan yang mudah dari sistem seperti hardware Anda, software to handle ABC's registration, finance and management information needs for the next 3 years. Paragraf berikutnya jelaskan yang merupakan proposal analisis atau proposal pengembangan. Penutup, akhiri surat dengan pernyataan yang menunjukkan kecepatan Anda membuat sebuah keputusan di surat. Bagian penutup disertai batas akhir penentuan harga, biasanya 30 hari, atau pernyataan seperti "If we are give a go ahead in." Penutup ini dibuat sebagus mungkin. 2. Halaman judul. Halaman ini berisi proposal, judul dari sistem, pembuat, tanggal, nomor revisi, logo perusahaan, dan sebagainya. 3. Daftar isi. Bila klien Anda tidak terbiasa dengan format proposal Anda, beri penjelasan dari kegunaan setiap bagian. Berikut contohnya. Bagian 1, tujuan menggambarkan masalah bisnis yang disertai penjelasan ukuran, tingkat, dan batasan yang disarankan untuk sistem penyelesaian. Kedua, keuntungan. 4. Ruang lingkup. Lihat paragraf yang menjelaskan hal tersebut pada bagian ini langsung dari requirement dokumen. 5. Keuntungan. Jual proyek Anda, buktikan bagaimana perencanaan Anda, kontrol, dan 7 fase metodologi. 6. Keuangan. Buat harga total dan tanggal pengiriman. Bila termaksud hardware, rinci harga hardware dan sistem operasinya. 7. Rencana. Gambarkan langkah-langkah rencana Anda untuk membangun proyek. Jika proposal analisis, rinci alasan-alasan untuk penggunaan metode 2 langkah. Jelaskan fase analisis yang dihasilkan tidak terhingga nilainya. Dokumen fungsional specification yang akan digunakan oleh klien dan tim proyek untuk spesifikasi yang tepat mengenai apa yang dilakukan sistem.
8. Kemampuan dalam penyampaian. Daftar user yang akan merinci. Yang pertama, hardware. Sistem operasi, paket software, buat daftar secara rinci. Keadaan bagaimana yang Anda pilih salah satu fungsi, kapasitas dan tanggal pengiriman. Custom software, sama seperti di atas. Jaminan, berapa lama setelah pengiriman dan bagaimana Anda akan memberikan dukungan. Dokumen, daftar manual, user, operator, manajer, maintenance, dan penjelasan singkat dari pembaca. Pelatihan, daftar bagian, user, operator, manajer, maintenance, dengan penjelasan laporan singkat dari peserta. Gambarkan metode pengiriman, kapan Anda akan mengirim, di mana akan dikirimnya, dan bagaimana itu dilakukan. 9. Penerimaan. Salah satu masalah yang sering terjadi dalam industri komputer adalah sistem yang ditolak. User menolak untuk menerima sistem dan untuk membayarnya karena dia merasa tidak seperti apa yang disetujui tim proyek pada awal pengiriman. 10. Alternatif. Kadang-kadang kita menentukan RFP ditulis langsung oleh penjual hardware atau software dalam pikiran kita. Ini baik jika Anda adalah penjual, tetapi apa yang Anda lakukan bila Anda bukan penjual? Anda harus merinci solusi penjual lain, seperti alternative solution, dan buktikan mengapa solusinya berbeda. 11. Istilah, kondisi, dan pendapat. Daftar yang ada di sini adalah semua kondisi yang diinginkan untuk bekerja di dalam proyek internal. Daftarkan semua asumsi. Jika asumsinya mempengaruhi biaya proyek, Anda harus memproteksinya. Daftar semua asumsi. Selalu ada pertanyaan di mana user tidak dapat menjawab dengan tepat dan hanya dapat menjawab yang bersifat sementara jika asumsi tersebut mempunyai pengaruh yang bernilai pada proyek. User harus melaksanakan sendiri pendapatnya. 12. Istilah khusus. Setiap proposal harus ditulis dengan menggunakan bahasa user yang mungkin. Beberapa istilah komputer mungkin berbeda. Jika Anda merasa bahwa istilah khusus ini tidak lazim bagi user, buat definisinya. Bagian D. Proposal informal. Proposal tidak harus dibuat di ruang rapat. Proposal tersebut dapat dibuat menjadi formal melalui telepon, tempat latihan golf, bahkan di bar. Presentasi proposal secara formal yang dilakukan di ruangan rapat akan selalu membutuhkan tempat, tetapi user sudah siap mengetahui hal-hal utama apa yang akan dikemukakan. Persetujuan proposal internal. Ada aturan di DEC Software Service yang menyatakan bahwa proposal tidak dapat keluar sebelum mendapatkan persetujuan dari manajemen tingkat tinggi. Persetujuan manajemen tingkat tinggi berhubungan dengan sejumlah hal yang diusulkan. Peraturan ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Presentasi proposal. Selalu siapkan presentasi. Siapkan dan buatlah jadwal semua peralatan yang dibutuhkan seperti transparansi, proyektor, layar, sebuah terminal, dan modem untuk berhubungan ke dalam sistem yang mirip dengan yang Anda usulkan. Buatlah presentasi di dalam ruang yang tepat menurut Anda, di mana menurut pandangan user akan lebih lama diterima. Langkah-langkah presentasi. Pertama, buatlah ucapan pembuka, perkenalkan tiap peserta, dan nyatakan tujuan pertemuan tersebut. Kedua, perkenalkan proposal Anda secara garis besar. Ketiga, bagikan proposal Anda. Keempat, beri waktu pada tiap peserta untuk membaca proposal. Kelima, kemudian beri penekanan utama di setiap bagian yang penting. Keenam, atau terakhir, tutup. Sarankan user untuk membeli dan membeli secepatnya. G. Kesimpulan untuk proposal. Penulisan proposal dan mempresentasikan merupakan sebuah seni. Anda mungkin beruntung dan tidak harus membuat proposal. Jangan membuat proposal asal jadi, utamakan kualitas bukan kuantitas. Jangan janjikan sesuatu yang tidak diminta oleh klien. Siapa yang Anda pikir akan membayar ini? Rencanakan memberi solusi untuk semua masalah, dan akhirnya, untuk sebuah proyek eksternal, sebuah proposal adalah kumpulan dokumen yang sah. Hal ini seharusnya dibuat sebaik mungkin seperti untuk proyek di dalam yang dengan resmi dibuat seperti jika melakukan kontrak eksternal. Terima kasih, itulah hasil review dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.